Baiklah, setelah kita sharing terkait dengan brand tadi, lalu dampaknya ketika kita membangun sebuah brand. Jadi prinsipnya kalau brand tadi itu adalah membangun loyalitas, maka outcome-nya adalah akan terbentuk loyalis, ya, loyalis. Nah, loyalis di sini kalau dalam pemasaran ataupun dalam bisnis kita bisa jadi dia adalah customer loyal, ya, pelanggan loyal. Nah, dampaknya adalah yang pertama pasti berdampak pada penjualan, ya. Orang untuk membeli sesuatu itu biasanya lebih banyaknya adalah faktor emosi, kenyamanan, rasa aman, kemudian rasa aman, nyaman, kemudian faktor emosional lainnya yang kemudian dia memutuskan untuk membeli produk A tersebut di antara A, B, C, D, E di kategori produk yang sama. Jadi impact-nya adalah pasti kalau brand kita ini sudah pada tahap mempunyai loyalis, maka tentu impact-nya adalah pada penjualan, kemudian pada omset, kemudian pada profit. Nah, jadi itu pola pikir kita membangun sebuah brand tidak hanya untuk dikenal. Kalau terkenal saja itu cukup, kita terjun bebas dari gedung ini terkenal, sehari situ terkenal gitu. Misalnya kita punya produk, kita kenalkan dengan cara-cara yang apa istilahnya itu kontroversial, ya, dengan merek-merek tertentu yang mungkin membuat sebuah kontroversi tertentu, diiklankan dengan sebuah kontroversi tertentu, itu akan terkenal saat itu gitu. Tetapi apakah itu bisa menjamin orang kemudian mau beli lagi? Nah, jadi titiknya adalah trust itu tadi, bahwa kenyamanan orang kemudian mau beli, nah kemudian dia mau untuk menjadi loyalis. Itu target kita ketika kita membangun sebuah brand. Nah, jadi kalau smart selling, smart marketing, pasti jawabannya adalah branding. Nah, jadi kalau kita membangun sebuah brand, maka impact-nya kalau kita menjelaskan secara runut seperti itu tadi, maka impact-nya terhadap omset dan juga keberlangsungan bisnis kita. Karena ada bisnisnya sudah tutup bahkan brand kita itu masih terkenal gitu, masih di hati para customernya, banyak seperti itu. Ya, jadi kita memainkan emosi konsumen tentunya dengan hal-hal yang positif dan juga faktual gitu. Bedanya brand dengan hanya sekedar pencitraan di situ. Kalau pencitraan itu bisa jadi ngomongnya cuman gimmick, tetapi kalau brand itu gimmick tersebut harus dipenuhi secara faktual gitu. Contoh, ada klien yang UKM, ya, itu pernah ada pengalaman produsen semacam kayak coklat roll gitu, ya, wafer stick. Nah, ternyata dia melihat sebuah potensi ketika bulan Ramadan mendekati hari raya, permintaan produk tersebut sangat tinggi gitu. Dan dia ternyata punya rekanan atau bisa maklun untuk produksi, menghitung HPP-nya, kemudian menghitung semua cost-nya, sehingga dia punya kesimpulan bahwa oh, kalau aku memproduksi sendiri, maka memanfaatkan momentum lebaran seperti ini, maka saya akan mendapatkan profit banyak. Nah, namun ya, setelah diriset di lapangan, setelah diteliti di lapangan, ternyata produk-produk seperti itu sudah banyak sekali gitu. Bahkan di depan toko, di depan kios itu mendekati lebaran itu sudah banyak sekali tuh camilan-camilan lebaran yang bahkan menumpuk, yang itu berbagai macam sifatnya, ada tulisannya obral dan seterusnya. Nah, dari situ ternyata, wah, kalau aku produksi kemudian hanya saya taruh di situ, saya kasih merek di situ, saya sudah kalah dengan merek-merek yang pabrikan sudah lama itu. Nah, kemudian kita ajak sharing, kita juga sudah melihat yang di lapangan tentang kualitas camilan lebaran tersebut, kemudian ukurannya dan seterusnya. Kemudian kita kasih saran waktu itu, bisa nggak Bapak produksi wafer stick tersebut tapi ukurannya itu lebih panjang daripada yang lain. Pasti kalau dipajang itu dia harus terlihat lebih tinggi. Nah, itu adalah value yang secara faktual harus ada. Ternyata beliau bilang bisa gitu.
Ternyata dihitung HPP-nya ternyata nggak signifikan karena produksinya dalam jumlah banyak. Singkat cerita kemudian diproduksi. Kemudian kita menyiapkan packagingnya, menyiapkan mereknya, labelnya, kemudian menyiapkan tagline-nya. Nah, berarti kita ambil positioning apa? Positioning kita adalah kita ingin dipersepsikan bahwa punya kita itu lebih panjang daripada yang lain dengan harga jual yang relatif sama gitu kan. Nah, itu kemudian kita lempar di pasar itu waktu itu. Nah, ingat bahwa marketnya orang yang jual untuk produk-produk seperti itu kira-kira itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Pasti ibu-ibu ya. Ibu-ibu rumah tangga, sensitif terhadap harga, ya gampang kepincut dengan value-value lebih besar, ada bonusnya. Makanya sering istri saya ketika masuk ke sebuah minimarket nggak butuh kecap ya tetap beli kecap karena ada bonus apanya itu, kemasannya gitu. Nah, itu kita gunakan prinsip tersebut. Nah, singkat cerita itu kita lempar di pasar. Oh, ternyata benar. Kita kasih banner, kalau yang lain nggak ada standing bannernya. Setiap kita waktu itu mitranya dikasih standing banner bahwa merek ini dengan gimmick bahwa dengan pola komunikasi dengan harga yang sama dapat lebih besar gitu. Nah, kemudian tagline kita lebih panjang, lebih nikmat gitu. Dan itu marketnya ibu-ibu yang sangat sensitif terhadap hal-hal tersebut, sensitif terhadap harga, sensitif terhadap bonus, sensitif terhadap diskon dan seterusnya. Apalagi masanya adalah menjelang Lebaran yang kebutuhannya sangat besar sekali. Tentu pilih produk-produk yang menurut dia ini lebih efisien, kira-kira seperti itu. Nah, singkat cerita dilempar ke pasar dan di hari tersebut itu penjualannya sangat tinggi sekali, ya sangat tinggi sekali. Kita tidak menjual gimmick, tetapi kita memenuhi promise kita itu, proofnya dengan cara benar-benar memang kalau ngomong lebih panjang ya memang lebih panjang beneran gitu. Apalagi kompetitornya ya rata-rata seperti itu, mainstream lah segitu gitu. Nah, singkat cerita itu sukses di tahun pertama. Nah, di tahun kedua beliau ingin mengulangi. Kemudian ketika konsultasi berikutnya lagi, saya menyarankan untuk tidak diproduksi lagi barang tersebut gitu. Karena apa? Ini barrier to entry-nya itu sangat mudah sekali. Nah, nanti di branding ada bahasanya barrier to entry, yaitu batasan-batasan yang kita bikin ataupun hambatan-hambatan yang kita bikin untuk mempersulit kompetitor untuk menyamai value kita. Atau dengan kata lain, waktu yang kita pinjamkan kepada kompetitor untuk menyamai value yang kita miliki. Itu kita harus tahu itu. Misalnya sekarang kita market leader misalnya kita jualan merek kopi merek A dengan value misalnya lebih creamy gitu. Kita juga harus bisa menghitung dengan kondisi seperti ini kira-kira kompetitor sampai kapan dia itu bisa menemukan formula untuk creamy seperti punyaku. Nah, itu kita juga harus punya itu. Sehingga itu menjadi faktor pembatas ya. Selama masa tersebut punya kita masih monopolistik, tetapi kita nggak tahu tahun depan, tahun berikutnya lagi. Nah, di kasus produknya klien saya tadi adalah ini sangat melok-melok ketoromoto, sangat mudah sekali untuk diduplikasi, apalagi oleh brand-brand pabrikan yang sudah lama memproduksi. Oh, ternyata benar. Di tahun kedua ternyata sudah mulai ada yang memproduksi panjang, yang memproduksi warna-warni, yang memproduksi macam-macam lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu fungsinya kita belajar branding bahwa ternyata apa yang kita miliki, value yang kita miliki itu juga bisa dikejar oleh kompetitor. Kita harus tahu batas waktu kapan kita monopolistik, kemudian kapan kompetitor bisa untuk menyamai value yang kita miliki. Kita juga harus tahu. Itu namanya adalah barrier to entry. Oke, itu belajar branding kita. Insya Allah di lain waktu kita bisa melanjutkan. Tentunya masih banyak lagi yang bisa kita sharingkan. Kalau saya tadi sharingnya berdasarkan mungkin pengalaman-pengalaman terhadap klien kami, mungkin nanti lebih ke arah yang lebih dalam lagi. Tapi intinya adalah kalau kita bicara branding, jangan berhenti pada mendesain sebuah logo. Bicara branding tidak berhenti pada pembuatan visual identity, tidak berhenti pada pembuatan jingle, tidak berhenti pada pembuatan desain-desain seperti banner
ke pamflet dan seterusnya. Tetapi membuat brand adalah membangun kepercayaan market terhadap produk kita. Yang penting itu membangun kepercayaan market untuk menjadi pelanggan produk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.